Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiq amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dengan izinnya kita dapat duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan di tempat ini bernilai pahala di sisi Allah, dan semua dari kita dapat mengambil manfaat darinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sesuai dengan apa yang tadi telah diumumkan, insyaallah ta'ala tema pembahasan kita di malam hari ini terkait dengan bimbingan agama dalam menyikapi virus corona. Nah, sesungguhnya dari keimanan kita dan dari rukun keimanan, kita meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala, entah itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah dia terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Allah yang menginginkannya dan Allah yang menjadikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan sesuai dengan takdir-takdirnya. Dan Allah telah menentukan dan menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum terciptanya langit dan bumi. Maka disebutkan dalam hadits yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna maqadiral khalaiq," sesungguhnya takdir-takdir seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah tetapkan kepada setiap hamba-hambanya adanya musibah yang akan menimpa manusia. Dan tentunya dari bahwa musibah itu silih berganti menimpa negeri kita, menimpa seluruh, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali itu disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian sendiri. Nah, dari sekian musibah yang terjadi
yang menimpa manusia khususnya di akhir-akhir ini, apa yang banyak kita bicarakan, bahkan dibicarakan oleh seluruh dunia terkait dengan penyakit yang mematikan, virus yang sangat berbahaya. Itulah yang dikenal dengan virus corona. Di sini tentunya kita tidak menjelaskan terkait dengan kedokteran atau medis terkait dengan hal tersebut, terkait dengan virus itu. Tapi saya sebagai seorang yang ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana sikap seorang muslim di dalam agamanya menyikapi penyakit-penyakit yang seperti ini atau virus-virus yang seperti ini. Walhamdulillah, di dalam ada kiat-kiat dan tuntunan-tuntunan dalam menghadapi segala musibah. Termasuk di dalamnya adanya penyakit yang adanya virus yang merajalela. Itu ada tuntunan-tuntunan di dalam agama kita, walhamdulillah. Dan seorang muslim hendaknya mereka mengikat diri mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka punya sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup ini, yaitu kitab suci mereka, Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya terdapat bimbingan-bimbingan, bukan hanya datang penyakit atau virus corona ini, bahkan semua penyakit-penyakit yang lain, virus-virus yang lain, ada bimbingan-bimbingan di dalam agama, kiat-kiat untuk bisa menghadapinya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita di dunia ini Allah Subhanahu wa taala selalu menimpakan ujian dan cobaan, dan dunia adalah darul bala, tempat di mana ujian itu akan selalu datang, cobaan itu akan selalu menghampiri, musibah, bencana dan malapetaka akan datang silih berganti. Ya. Maka seorang muslim dituntut untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia wajib untuk bertakwa kepada Allah. Demikian pula ketika ada masalah yang menimpa dirinya, dia wajib untuk bertakwa kepada Allah. Dalam kondisi apapun, ketika menghadapi apapun, hendaknya dia berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar atas segala masalah yang ia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya solusi dan jalan keluar. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seorang muslim menyikapi perkara-perkara yang semacam ini terkait dengan virus corona atau virus-virus sebelumnya, ya. Mungkin juga kita kenal virus yang mematikan HIV AIDS. Naam. Atau kita tidak tahu di masa yang akan datang. Ya. Karena sekali lagi dunia adalah darul bala, tempat ujian, cobaan yang terus akan datang. Nah, seorang muslim di dalam agama sesuai dengan nasihat-nasihat para ulama kita rahimahumullahu taala terkait dengan apa yang menimpa ini. Maka di sana kita akan sebutkan beberapa kiat, beberapa bimbingan di dalam agama kita menghadapi virus corona ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang harus kita ingat bahwasanya kita sebagai umat yang beriman hendaknya selalu menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepadanya, pencipta kita, pengatur alam semesta, penguasa sejagat raya ini.
Tidak ada tempat untuk kita bergantung dan bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang harus kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal dan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi di muka bumi ini. Seorang mukmin, seorang muslim hendaknya dia selalu bersandar dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan segala urusannya kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian sifat orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Mereka bersandar diri, mereka bergantung hanya kepadanya. Dan Allah menyatakan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian wahai manusia kepada Allah yang tidak akan mati dan selalu hidup. Dan Allah menyatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan kepada. Nah, makanya seseorang manakala bersandar penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan penjagaan. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, Pak. Yang doa ini hendaknya kita amalkan, terkhusus di saat-saat seperti ini, supaya Allah memberikan penjagaan kepada kita. Mungkin banyak dari kita yang sudah menghafalkannya dan mungkin barangkali sudah mengamalkannya, tapi di sini kita akan ingatkan kembali, ya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika seorang muslim keluar dari rumahnya. Nabi mengatakan, idza kharajar rajulu min manzilihi, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, lalu dia berdoa. Yang di dalam doanya ini ada bentuk bersandar penuh kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ketika seorang muslim keluar dari rumahnya, dia ucapkan doa ini, maka Allah berfirman, faqad hudita wa wuqita wa kufita, sungguh engkau diberi hidayah, sungguh engkau akan diberikan penjagaan, sungguh engkau akan diberikan kecukupan. Perhatikan para jamaah sekalian, ini doa, ya, yang kalau diucapkan maka Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Penjagaan dari apa? Penjagaan dari seluruh penjagaan makhluk-makhluk yang jahat, dari jin, syayatin, termasuk di dalamnya penyakit-penyakit yang berbahaya, virus corona. Ucapkan doa ini. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bapak-bapak sekalian, keluar dari mesnya, keluar dari tempat, ya, penginapannya, maka dia ucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Amalkan yang seperti ini, Pak. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad kufita wa hudita wa wuqita. Sungguh itu orang dapat hidayah, sungguh itu orang akan diberikan kecukupan, sungguh itu orang akan diberikan penjagaan. Penjagaan dari apa? Dari seluruhnya, termasuk darinya dari virus corona. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seorang muslim tatkala dia sadar, ya, akan
bahwasanya dialah pencipta segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai segalanya. Tidak ada yang terjadi di dunia ini, di permukaan bumi ini, kecuali atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk di dalamnya tersebarnya virus ini. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka pasti akan terjadi. Tapi jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Segala sesuatunya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita bergantung? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dialah yang bisa mengendalikan musibah itu. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta kita, pengatur urusan kita, dan kepadanya kita bersandar. Perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian wahai manusia kecuali itu atas dasar izin dari Allah. Musibah apapun, Pak, penyakit-penyakit ini, virus corona, tidaklah dia terjadi kecuali dengan izin dari Allah. Allah yang mengizinkannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehingga kita hanya bertawakal kepada Allah, karena Allah yang mengendalikan segala sesuatunya. Dan ketika dia terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menyingkapnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan bisa memberikan mara bahaya apapun. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan bisa memberikan mara bahaya apapun terhadap diri kita kecuali atas dasar izin dari Allah. Walaupun mereka bersatu padu untuk memberikan kebinasaan dan kemudaratan. Sampai Nabi kita pernah mengatakan, lawi jitama'at ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Seandainya manusia mau berkumpul bisa memberikan mara bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak mampu untuk memberikan mara bahaya kecuali atas dasar izin dari Allah dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya, kalaulah semua virus-virus berkumpul untuk memberikan mudarat kepada seseorang, mereka tidak akan bisa melakukan kecuali atas dasar izin dan ketetapan dari Allah. Ingat, mereka pun makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang penyakit menular, Nabi bersabda apa? La adwa, tidak ada yang namanya penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Kalaupun terjadi, maka terjadi dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka ini kiat yang pertama yang harus kita sandaran penuh kita, yaitu kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Allah yang mengendalikan segala urusan, termasuk di dalamnya penyakit-penyakit dan virus-virus itu. Berarti tidak ada tempat bagi kita untuk bergantung kecuali hanya kepada Allah, bersandar penuh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, dari kiat dan bimbingan agama dalam menghadapi virus corona, hendaknya seorang muslim mengamalkan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi mengatakan, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Apa maksudnya menjaga Allah? Maksudnya jaga agama Allah, jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah dan larangan Allah. Perintah kita jalankan, kita laksanakan, larangan kita tinggalkan, dan kita ikhlas melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mampu menjaga agama Allah, menjaga perintah dan larangan Allah, Allah akan menjaga kita. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya, Pak. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin menyelisih janjinya. Kalau kalian jaga perintah dan larangan, Allah jaga kalian. Maksudnya jaga dari apa? Ketika disebutkan penjagaan umum, Allah jaga dunia kita, Allah jaga agama kita. Ini sebagai balasan, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Sama dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ini para jamaah sekalian, Allah akan jaga kita dengan mengirimkan para malaikat-malaikat dari arah depan kita, dari arah belakang kita, yang terus menjaga kita. Makanya dalam Quran Allah mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah, dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Padanya ada malaikat-malaikat penjaga yang menjaga di arah depan dan belakang mereka. Yahfazunahu min amrillah, mereka selalu menjaga dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di sini kita akan sebutkan satu lagi sebagai bimbingan zikir yang Nabi ajarkan untuk penjagaan dari penyakit-penyakit. Ya. Tadi kita sebutkan doa keluar rumah, Pak. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ada zikir yang lain yang Nabi tuntunkan, yang zikir ini hendaknya kita ucapkan di pagi dan di petang hari. Ya, mungkin sudah ada yang mengamalkannya. Nabi ajarkan doa permintaan penjagaan. Bisa baca dalam zikir pagi dan petang. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menuntunkan doa ini, mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika nuqtala min tahti. Ini zikir pagi dan petang, Pak. Lihat maknanya. Ya Allah, aku minta kepadamu al-afwa wal afiyah, permintaan maaf dan afiyah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku minta kepadamu maaf dan afiyah dalam agamaku, di duniaku, pada keluargaku, pada hartaku. Allahumma astur aurati, ya Allah tutuplah aib-aibku. Wa amin rawati, Allahumma hafadni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku dari arah depanku. Wa min khalfi, dari arah belakangku. Wa an yamini wa an kanan dan kakiku. Wa min fawqi, dan dari arah atasku. Wa a'udzu bi'azamatika nuqtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, aku dibinasakan dari arah bawahku. Subhanallah, luar biasa doa penjagaan ini. Kita minta agar Allah menjaga kita dari arah depan, arah belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah. Penjagaan. Ini doanya, Pak. Kita ucapkan pagi dan petang hari, setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Ucapkan doa ini. Ini satu. Ada juga Nabi ajarkan juga doa pagi dan petang juga. Iya. Nabi SAW mengajarkan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama.
Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurruh, yang tidak akan memberikan mara bahaya bersama dengan namanya sesuatu pun baik yang di langit maupun yang di bumi tak akan bisa memberikan mara bahaya. Ucapkan ini di pagi dan petang hari sebanyak 3 kali. Ini penjagaan dalam agama, Pak. Bimbingan dalam agama. Iya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mampu menghafalkannya luar biasa, penjagaan. Nah, kita tidak tahu, Pak. Nah, apa yang menimpa kita di hari esok, pekan depan, bulan depan, kita tidak tahu. Ya. Semuanya berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini yang kedua, bimbingan di dalam agama dalam menghadapi virus corona. Yang ketiga, dari bimbingan dalam agama dalam menghadapi virus corona di dalam Islam, agama kita, selain kita berdoa, selain kita bertawakal kepada Allah, kita juga diajarkan untuk berusaha. Jadi ada doa, ada usaha. Ada bergantung diri, kita bertawakal kepada Allah, kita pun menempuh sebab-sebab. Inilah tawakal yang sempurna. Manakala kita gantungkan diri kita kepada Allah dan kita tempuh sebab-sebab keselamatan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang segala sesuatunya di dunia ini Allah jadikan ada sebab, ada akibat. Itu sunnatullah. Orang nanti bisa kenyang kalau makan, Mbak. Orang nanti bisa pandai kalau belajar. Sunnatullah, ada sebab, ada akibat. Maka di dalam Islam juga ada anjuran dan diajarkan untuk menjaga kesehatan, ya, agar tidak terserang penyakit. Nah, makanya Nabi isyaratkan dalam sejumlah haditsnya. Seperti ini contoh saja. Nabi SAW pernah mengatakan, manis tabaha bisab'i tamarat ajwa la yadurruhu dalikal yaum summun wala sihrun. Kata Nabi, barang siapa yang di pagi hari sarapannya 7 butir kurma. Siapkan kurma, Pak. Siapa yang sarapannya 7 butir kurma ajwa, maka tidak ada yang memudaratkan dia pada hari itu, entah racun atau sihir. Ini sabda Nabi kita, Pak. Menunjukkan apa? Ada sebab-sebab itu kan? Iya. Barang siapa yang mengkonsumsi kurma. Ada sebagian ulama mengatakan kurma yang dimaksud di sini kurma ajwa, sesuai dengan konteks hadis. Ada juga yang mengatakan boleh juga kurma yang lain, walaupun tidak harus kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurmanya Nabi, Pak. Nah, ini sebab-sebab Nabi SAW sebutkan. Ya, jadi sekali lagi tawakal kepada Allah tidak menafikan adanya usaha. Usaha tetap dilakukan. Ya, agar terhindar dari bakteri, penyakit, virus dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya pencegahan itu ada. Ya, bukan artinya kita tunturkan tawakal saja, tidak usah peduli. Tidak, ada usaha juga, Pak. Ada usaha juga para jamaah sekalian yang dirahmat. Makanya Nabi SAW juga menuntunkan kalau ada orang sakit berobat. Ada sabda Nabi, Pak, tadawau ya ibadallah tatadawau bil haram. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, tapi ingat jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dalam masalah pengobatan Nabi sebutkan al-habbatus sauda shifaun min kulli da illa sam. Habbatus sauda, jintan hitam, minyaknya ya, atau biji jintan hitamnya itu akan menjadi penawar obat segala sesuatu kecuali satu saja yang tidak bisa disembuhkannya, yaitu kematian. Habbatus sauda. Lihat, ini Nabi SAW ternyata memperhatikan perkara-perkara ini juga. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita memang ada sebab-sebab yang ditempuh. Ketika Nabi SAW sebutkan pula, ketika ada suatu penyakit yang tersebar di suatu tempat, kamu jangan masuk ke tempat tersebut. Dan orang yang berada di tempat itu jangan keluar dari tempat itu. Khawatir dia bisa menjangkitkan kepada yang lain.
Ini tuntunan Nabi. Makanya pernah terjadi di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di masa beliau pernah terjadi taun amwas. Penyakit ya sejenis lepra atau semisalnya. Ya. Yang banyak membunuh manusia, bahkan disebutkan Pak, pada saat itu sahabat Anas bin Malik dalam seharinya menguburkan kurang lebih 10 anak setiap harinya. Meninggal. Sudah terjadi di masa itu. Taun amwas. Nah ketika itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ingin masuk ke tempat tersebut, beliau dikabari bahwasanya tersebar wabah taun amwas, penyakit berbahaya, menular dengan izin dari Allah. Apa yang terjadi? Umar pun berunding kepada sahabat, ini kita masuk ke dalam tempat itu atau tidak usah? Nah, akhirnya beliau berkesimpulan kita tidak usah masuk, karena di situ tersebar wabah penyakit. Lihat. Maka ada sebagian sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah? Wahai Amirul Mukminin, apakah kita harus lari dari takdirnya Allah? Kenapa kita harus lari dari takdirnya Allah? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Artinya apa? Ada memang sebab-sebab keselamatan itu dituntunkan di dalam agama. Tempuh sebab-sebab keselamatan. Ini para jamaah sekalian, termasuk di dalamnya mungkin apa yang disebutkan oleh para dokter, usaha-usaha medis, ya, disebutkan harus mungkin memakai masker pada saat-saat itu, ya. Nah, ini kan upaya-upaya usaha. Agama tidak menafikan yang seperti itu. Jelas ini jamaah sekalian, ini hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, dari bimbingan agama dalam menghadapi virus corona, ya. Hal yang keempat yang dituntunkan bagi seorang muslim, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama kita juga mengingatkan untuk tidak menyebarkan berita-berita palsu, berita hoax yang tidak benar, yang tidak ada sandarannya sama sekali. Kenapa? Karena hal tersebut sebagai pintu sebab berbagai macam musibah yang muncul. Makanya Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, tabayyun dulu, cari kejelasan. Cari kejelasan. Makanya jangan sampai kita mau menjadi penyebar berita-berita palsu, hoax. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan sebagai nasihat bagi kita, la takunu ajulan buduran madzayi'. Janganlah kamu menjadi seorang provokator. Jangan mau jadi provokator, kata beliau. Ya, yang menyebarkan berita-berita hoax, berita-berita dusta. Dan jangan kalian tergesa-gesa menerimanya. Ya. Dan jangan kalian menjadi benih-benih kejelekan. Diingatkan oleh sahabat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi tahan lisan-lisan kita, jangan memberitakan berita-berita palsu. Ini bisa menimbulkan bahaya. Qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang dengan hal tersebut kalian menimpakan musibah kepada suatu kaum yang dengannya kalian akhirnya menyesal. Yang kelima, dari bimbingan agama dalam menghadapi virus corona, para jamaah sekalian ingatlah, tidak ada satupun musibah, virus yang menyebar, termasuk di dalamnya virus corona, apapun namanya, tidaklah dia muncul kecuali sebabnya karena dosa-dosa manusia. Musibah itu jangan salahkan Allah, tapi musibah itu salahnya manusia. Allah sudah mengingatkan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kamu kecuali itu disebabkan oleh dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu. Ya, Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Betul kita katakan itu semua dengan takdir Allah. Allah yang menggerakkannya. Tapi ingat,
salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan manusia yang banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tidaklah Allah menzalimi manusia, tapi manusialah yang justru menzalimi diri mereka sendiri. Maka kewajiban kita apa, Pak? Kewajiban kita banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Musibah salah manusia, dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, dosa itu terangkat dengan kita bertaubat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Ma nazala bala'un illa bidambin, wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin." Kata beliau, tidaklah turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat kecuali dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan banyaknya kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh maksiat yang banyak dilakukan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr dinnas. Nampak kerusakan di darat dan di lautan. Apa? Karena sebab ulah tangan-tangan manusia itu sendiri, tangan-tangan jahil. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ya. Dan kita wajib bersabar ketika musibah menimpa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dari virus yang menyebar ini, itu adalah apa? Ujian dari Allah sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, kita berkewajiban untuk bersabar. Allah ingin melihat kesabaran kita. Sabar atau tidak? Ini para jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, yang keenam dalam kesempatan ini, ya, dari bimbingan agama dalam menghadapi virus corona, musibah virus corona, dan juga musibah-musibah yang lainnya yang menimpa manusia. Ketahuilah, ini kalau mau dibandingkan dengan musibah yang jauh lebih besar daripada itu. Kira-kira apa, Pak? Musibah yang jauh lebih besar menimpa manusia selain musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini. Bencana, malapetaka, ya, penyakit-penyakit yang tersebar, wabah, virus dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang lebih besar daripada itu? Musibah di dalam agama. Musibah di dalam agama yang jauh lebih besar daripada itu, Pak. Kalau musibah di dunia, orang bisa meninggal karenanya, bisa sakit karenanya. Kalau dia bersabar, masih bisa diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Itu sebagai penggugur dosa-dosa, ya kan? Nabi mengatakan, Pak, ini Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adha hatta syaukah yushaquha illa kafarallahu biha min khatayah." Tidaklah menimpa seorang mukmin musibah, kesedihan, kecapean, gundah gulana, gangguan, apapun penyakit-penyakit, sampai duri yang menusuk dirinya, itu sebagai penggugur dosa. Sebagai penggugur dosa. Bisa jadi dengan hal tersebut Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Nikmat, ya kan? Tapi kalau musibah dalam agama, ya, di mana seseorang itu terkadang tidak memperhatikan dirinya, dia bisa bersedih ketika musibah datang menghampiri, tapi kadang dia tidak bersedih ketika dirinya tidak bisa sholat, malas untuk pergi sholat, malas untuk pergi ke masjid. Dia tidak bersedih dengan musibah. Itu musibah yang luar biasa. Nah, ini yang jarang orang pikirkan, Pak. Dia di dunia luar biasa, menangis, dia bersedih dengan itu, tapi dia lupa ada musibah yang lebih besar, musibah di dalam agama. Ya, ketika hati ini malas menjalankan ketaatan, menjalankan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sudah rusak keyakinan dan akidah, melakukan kesyirikan dan kekufuran, wal iyadu billah, dunia akhirat sengsara. Dunia akhirat sengsara. Kalau dunia saja dia mati, akhirat bisa jadi dia diselamatkan oleh Allah, diampuni dosanya, masuk ke dalam surga. Tapi kalau musibah dunia, musibah dalam agama, dunia akhirat yang akan menderita.
Makanya Nabi mengatakan apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah jadikan musibah kami di dalam agama-agama kami. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan dari bimbingan agama dalam menyikapi virus corona. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain yang butuh kita sampaikan, namun waktu yang tidak mencukupi. Ada sekitar 15 menit mungkin, ya, bagi bapak-bapak sekalian, para jamaah, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, maka kami persilahkan, ya. Tafadhol. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siang kebetulan saya membaca berita yang terkait dengan virus corona ini juga berpengaruh terhadap kondisi fisik seseorang. Bisa di-sharingkan apa olahraga hari ini dilakukan nanti untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Baik. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya. Jadi para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memang di dalam agama kita, ya, terkait dengan penjagaan kepada kesehatan dan kita menghindarkan diri dari sebab-sebab yang bisa memunculkan penyakit, dari perkara-perkara yang di dalam agama kita ada anjurannya, ada penekanannya, tapi hal tersebut bersifat umum tentu saja, ya, karena secara umum kita dilarang untuk menjerumuskan diri kita dalam jurang-jurang kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian dalam jurang kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha merahmati kalian. Nah, maka dari situlah, ya, segala yang bisa menimbulkan penyakit, segala yang bisa memberikan mudarat, kita harus hindari. Nabi bersabda, la darar wala dirar. Tidak ada bara bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang lain. Ini secara umum seperti itu. Ya, makanya terkait dengan masalah di dalam agama kita itu mengatasi dalam urusan-urusan agama. Walaupun memang ada isyarat-isyarat dari riyadhiyah, na'am, olahraga-olahraga, ya, yang dituntunkan. Hanya selama hal tersebut bisa memberikan manfaat, Nabi SAW secara umum mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Ya. Kalau di zaman Nabi dulu, Nabi pernah lomba lari, ya, kepada dengan sebagian istrinya, ya, walaupun hal tersebut ya dalam rangka bagaimana menunjukkan keromantisan Nabi kita Muhammad SAW kepada sebagian istrinya. Nah, tapi hal tersebut juga dijadikan sebagai bentuk olahraga, ya. Nah, itu bisa dilakukan mungkin dari lari-lari dan seterusnya, ya, adanya gerakan-gerakan tubuh, ya kan, ya, itu bisa diusahakan hal-hal yang demikian. Nah, wallahu taala alam bisawab. Hanya saja memang secara spesifik di dalam agama kita memang tidak menjelaskan secara detail terkait dengan masalah itu, ya. Makanya di awal tadi kita sebutkan bahwasanya ini terkait dengan bimbingan secara agama, ya. Adapun hal-hal yang lainnya secara medis, kedokteran, atau hal-hal yang bisa membuat badan itu bugar, mungkin bisa ditanyakan kepada orang-orang yang mengetahui hal tersebut, karena Nabi mengatakan antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu tentang perkara agama, perkara dunia kalian. Nah, ini mungkin wallahu taala alam bisawab. Baik, ada lagi, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, hukumnya menggunakan obat antiseptik yang mungkin di dalam itu mengandung alkohol, gitu. Dan khawatirnya kita setelah mencuci tangan itu menggunakan obat tersebut, kita mengubah makanan dan. Baik. Nah, jazakumullah khairan. Ya, terkait dengan obat-obat yang mengandung alkohol dan semisalnya,
Ya memang ada fatwa atau sejumlah fatwa para ulama terkait dengan masalah itu. Ya, hanya saja para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan penggunaan alkohol, ya, yang dalam makna alkohol yang memabukkan, karena dari jenis-jenis alkohol itu ada juga yang sifatnya tidak seperti itu. Tapi kalau pada jenis alkohol yang memabukkan, jikalau kita bisa menghindarinya dan yang lebih utama, itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya tidak ada obat yang lain, sementara kita membutuhkannya, memerlukannya, ya, kita sangat butuh hal tersebut, dan tidak ada yang lain, maka tentunya di dalam agama kita ada hukum-hukum yang sifatnya darurat. Dalam kaidah fiqhiyah dikatakan ad-darurah tubihul mahdzurah. Perkara darurat itu membolehkan apa-apa yang tadinya tidak dibolehkan karena sifatnya darurat, ya kan? Karena sifatnya darurat. Dan mungkin banyak dari obat-obatan itu seperti itu keadaannya, ya. Mungkin mengandung, kalau misalnya alkoholnya sedikit, ya, dan larut dengan obat-obatan itu bahkan sudah terurai seakan-akan tidak ada, maka tidak ada masalah. Maka dilihat kadar-kadarnya itu, ya. Karena kan beraneka ragam obat-obatan itu. Kalau misalnya obat-obatan yang memang kadar alkoholnya tinggi, mungkin wallahu alam, kalau memang ada, ya, jikalau bisa dihindari dan cari obat yang lain, tentunya itu yang dipakai. Tapi kalau tidak ada, ya kan, tidak ada dan kita sangat perlu, maka darurat kita boleh untuk menggunakannya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, tapi masih ada lagi, Pak? Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ya. Waalaikumsalam. Kapan kita diberlakukan berhenti berikhtiar untuk mencari pengobatan itu yang terkena penyakit? Yang pertama, keduanya, apa hukumnya ketika kita berikhtiar mencari obat, tapi kita mungkin dengan kondisi ekonomi yang tidak mampu, kita harus berhutang, mungkin berriba atau tidak riba, itu seperti apa? Terus juga seperti apa? Yang ketiganya, ketika kita tidak mampu, terus berserah diri kepada Allah, sudah daripada saya mencari utang, itu seperti apa? Baik. Ya. Jadi seperti yang tadi kita sebutkan dari kiat atau bimbingan agama dalam menghadapi virus corona, kita sebutkan bahwasanya seorang muslim setelah dia bertawakal kepada Allah, berdoa, bergantung, menyerahkan segala urusannya kepada Allah, tapi itu semua tidaklah menafikan adanya usaha dan ikhtiar kita. Jadi usaha tetap dilakukan, ikhtiar tetap dilakukan. Sebab apa? Sebab di kehidupan dunia ini tentunya tidak kita pungkiri ada sebab, ada akibat, ya kan? Nah, makanya Nabi pun mengisyaratkan hal-hal yang demikian untuk menempuh sebab-sebab. Ya, dan itulah tawakal yang sempurna. Itulah tawakal yang sempurna. Ketika dia bersandar penuh kepada Allah, ada ikhtiar, ada usaha. Ya, usaha itu kita lakukan semaksimal mungkin. Usaha itu kita lakukan semaksimal mungkin. Setelah kita berusaha, kemudian tidak dapat, ya, apa yang kita inginkan, tidak tercapai maksud kita, maka kita bergantung kepada Allah. Kemungkinan apa yang kita pandang itu tidak baik, boleh jadi Allah mempunyai hikmah yang mungkin kita tidak tahu, ya kan? Jadi tidak selalu ketika kita berdoa dan berusaha dapat yang kita inginkan itu. Bisa jadi sebaliknya kan? Nah, hanya kan kita itu memandang sesuai dengan batas ilmu kita, Pak. Yang menurut kita jelek belum tentu jelek di sisi Allah. Yang menurut kita baik belum tentu baik di sisi Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kalian memandang itu jelek padahal baik di sisi Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, dan boleh jadi kalian suka terhadap sesuatu padahal itu yang jelek bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kenapa? Allah yang lebih tahu sementara kalian tidak tahu. Ini para jamaah sekalian. Jadi ikhtiar itu kita lakukan semaksimal mungkin. Setelahnya dapat, alhamdulillah. Tidak dapat, bersandar kepada Allah. Mungkin Allah punya hikmah yang lain, punya maksud yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan masalah ikhtiar kita di dalam berusaha, bekerja, ya. Kemudian kita mungkin terlilit utang atau
harus mengusahakan sejumlah dana. Nah, apakah dibenarkan hal tersebut dengan kita mengambil harta riba atau mengambilnya di bank, begitu Pak ya? Terkait utang. Utangnya kemana? Dia pun sama teman, apalagi sama bank kan riba udah ini salah ya. Ayo, Maksudnya sama teman atau nah, ya. Jadi ketika kita menempuh sebab-sebab, ya, ingat sebab-sebabnya harus apa? Sebab-sebabnya harus sebab yang dihalalkan. Makanya ketika berobat, itu kan sebab kan? Nabi mengatakan, tadawau ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah, wala tatadawau bil haram, tapi jangan berobat dengan yang haram. Sama ketika kita mau dapat rezeki Allah, kita kan minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, tempuh sebab kita bekerja. Tapi ingat, pekerjaanmu harus halal. Ya, ketika kita misalnya ada sesuatu yang melilit kita, ya, yang kita membutuhkan dana sekian misalnya, cari jalur yang halal dulu. Ya, bagaimana caranya? Ya, jalur halal, minjam di tempat-tempat yang tidak ada ribanya, ya kan? Jangan berhubungan dengan riba, Pak. Ngeri itu riba itu, Pak. Dosanya ngeri banget. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tempuh sebab-sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah menjanjikan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Ya. Jadi kalau misalnya dia utangnya tidak ada bunganya, tidak ada ribanya, tidak ada masalah, ya kan? Nabi juga pernah berutang, ya. Ketika Nabi SAW menggadaikan baju perangnya untuk mengambil sejumlah gandum, Nabi berutang juga, Pak. Ya, Nabi berutang juga. Ya, tapi tentunya ya dilihat adab-adab di dalam hutang piutang, ya kan? Terkadang hutang piutang itu bisa membuat sengketa antara yang berutang dan yang mengutangi. Nah, ada orang yang berutang tapi malas bayar utang. Ngutangnya luar biasa, tapi bayar utangnya itu yang akhirnya orang yang mengutangin yang susah sendiri, terus dia menagihnya, ya. Nah, ini jangan seperti itu. Jadi lihat, ketika dia berutang memang dia sangat butuh dan dia berusaha untuk bisa utangnya. Nah, dan ingat, tanpa ada riba, tidak boleh ada riba di dalamnya. Riba di situ tambahan. Utang 1 juta misalnya, nanti kembalinya 1.200.000. Riba yang seperti ini 200.000 riba. Ya, dan jangan dikira kecil, Pak, dosa riba itu. Nabi pernah mengatakan, Pak, ar-riba innalir riba thalath wa sab'ina baban. Sesungguhnya riba itu ada 73 pintu. 73 pintu itu riba, Pak. Adanaha, yang paling ringannya dari pintu riba, mislu itlianir rajul ummahu, seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Itu dosa yang paling ringan dari riba, Pak. Nah, bagaimana lagi yang paling berat? Bagaimana lagi yang paling berat? Ya. Ini para jamaah sekalian. Maka dalam kondisi apapun kita terjepit bagaimanapun, bertawakal kepada Allah, tempuh sebab-sebab yang syar'i. Ya, insyaallah taala setelah kita bertawakal, tempuh sebab-sebab yang memang dibenarkan, ya. Ketika misalnya kita berutang tanpa ada riba, insyaallah taala, ya, ketika kita memang bersungguh-sungguh untuk bisa membayarnya, dan Allah akan bantu bagi mereka-mereka yang memang punya niat yang baik. Nah, wallahu taala alam, demikian mungkin jawaban dari kami. Baik, sudah jam 9, ya. Jazakumullah khairan atas perhatian dari bapak-bapak sekalian. Mohon maaf atas. Naktafi bihadal qadar. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.